Jadi dari pertemuan kita ini ada yang sudah mengikuti pertemuan kelas ibu hamil sebelumnya di tahun yang lalu? Belum pernah? Ini lah. Pernah? Saya ikut. Oh, ya, belum. Nah, jadi mungkin ini yang pertama ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi harapan kami ibu-ibu di sini bisa sharing, jangan malu-malu gitu. Karena malu-malu, kalau ibu saja berbicara, mungkin awak tidak bisa berbagi pengalaman. Jadi kami nanti mungkin akan minta pengalaman dari ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah ibu ini sudah bisa hadir di sini, sudah mendapatkan ilmu. Dikasih transport, dikasih snack. Nah, ilmu itu tidak bisa diberi dengan uang. Jadi yang dia tahu dan yang tidak datang itu rasanya sangat rugi banget. Karena kesempatan ini tidak selalu datang ibu ya. Karena ini Nagari Maninjau ini nagari satu-satunya melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil. Kalau nagari lain, sampai nagari 3 nagari lah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Maninjau belum ada dananya dari nagari. Dana dari kami puskesmas pun terbatas. Kami baru melaksanakan kelas ibu hamil, belum melaksanakan kelas ibu hamil kemarin di Jorong Sungai Rangi. Nah, setelah 1 kali kelas itu dananya sudah habis, tidak ada untuk makminnya. Jadi bawa kamagia membawa ibu hamil untuk melakukan kelas, tapi dananya tidak ada. Nah, ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Kenagarian Maninjau. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di sini mengikuti pertemuan ini sehingga tidak terjadi nanti kasus stunting. Ibu-ibu lah tahu sebelumnya kenapa terjadinya stunting, kemudian tidak terjadi kematian ibu dan kematian bayi di wilayah kerja kita. Itu harapan kami pertemuan ini. Jadi pertemuanku sangat bermanfaat ibu-ibu ya. Jadi kita berharap ini bisa kita maksimalkan pertemuan ini, ibu ya. Jadi kami di sini ada 2 tim, ada 1-2 orang, 1 tim. Pertemuan ini kita membahas seputaran kehamilan. Kemudian hari besok kita membahas tentang gizi dan senam hamil. Jadi besok ibu kemarin senam ya. Jadi hari ini kita materi tentang kehamilan. Jadi sebelum kita untuk perkenalan, mungkin ibu perlu perkenalan nak? Tidak perlu gitu nak. Ibu di Puskesmas Maninjau. Kemudian kawan ibu itu Widya, udah tahu? Ibu Widya itu adalah bidan pembina wilayah Nagari Maninjau. Jadi jorong yang ada di wilayah kerja Puskesmas Maninjau itu ada pembina wilayahnya masing-masing. Ada bidan penanggung jawab wilayah. Artinya ibu hamil yang ada di wilayah itu, bidan itu yang bertanggung jawab, termasuk pemeriksaannya, termasuk nanti pengobatannya. Kalau bermasalah di ibu hamil itu bidan itu tahu gitu. Jadi memang ibu hamil ini kita menganjurkan sekarang untuk datang ke posyandu setiap bulan. Karena di posyandu itu pelayanan yang kita berikan sudah komprehensif. Artinya tidak hanya bayi, balita yang ada di posyandu, ibu hamil pun kita layani di posyandu. Karena Nagari memfasilitasi pelayanan untuk ibu hamil. Dia jadi pemeriksaan tensi, dia jadi pemeriksaan untuk memeriksa jantung janin, sehingga ibu kolah datang ke posyandu, tidak harus datang ke puskesmas lagi ya. Ibu-ibu semua bawa buku KIA? Lain? Sari bawa buku KIA? Enggak. Di rumah datang. Oh iya. Besok bawa ya pertemuan ini juga. Jadi itu ibu-ibu sekedar pencerahan tentang kegiatan kita. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, kami akan evaluasi terlebih dahulu tingkat pengetahuan ibu seputaran kehamilannya. Untuk perkenalan dari kami mungkin itu. Kemudian kami kita persilakan dulu ibu-ibu yang hadir untuk perkenalannya, supaya mungkin kalau tahu sekali-sekali untuk ibu udah ya satu juga. Nah, tapi supaya tahu dulu dia yang lain, sehingga kita ibu yang di Gasang tahu aja di Gunung Baru, kenal aja yang di Bancah, yang di Bahasa Maninjau, sehingga kita bisa komunikasi kita lebih lancar. Nah, kita mulai dulu dari Feni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni dari Gasang. Anak keluarga Feni. Anak pertama. Anak pertama. Labara usia kehamilan
Sudah dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Sudah. AB dan ISG sudah. Sudah. Lanjut. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, nama Nurul Pisang. Sekarang hamil anak ketiga. Pemeriksaan di puskesmas mana? PSG. Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Melisa Putri dari Gasam, anak 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Martina Fadila, anak kelima dari Gasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Elvina Ovi, anak kedua dari Tugu Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Salwati, anak dari Peninjau, anak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anggana Gita dari Gasam, anak keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saripayani, panggilan ini anak keempat Dari mana ini? dari Banjar. Oh, banyak. Sarifah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramasari, anak kedua meninggal. Meninjau orang dua ya. Dasar yang korna. Dasar skor baca seorang. Udah Bu perkenalannya. Jadi lah sama-sama tahu Ibu nak. Jadi 2 hari ke depan kita di sini ya Ibu ya. Hah? Baca penentu. Nak buku ban itu. Buku ban nak datang. Buku ban tu si Rini seorang nak. Oh ya, kita sampai itu. Ya, jadi minggu kita mulai praktis ya. Kita mengisi kuesioner terlebih dahulu ya tentang kehamilan. Menit ya Ibu ya. Busy, Bu. Kenapa? Beda sulit. Salah. Itu karena dia. Kalau ibu panik mau bantu sekali, kau mau jual ke dia? 1 jam risiko paling cepat. Nah, boleh mau jualin ada. Tapi banyak kecil. Iya, ada. Dapat ahli mau jual. Iya. Ada koan. Tak apa-apa. Apa boleh. Dua. Kalau pernah mengikuti korek, ada lo pernah deh, kamu dulu kan? Di puskesmas kita tidak ada. Dulu kan ada. Ada. Kalau senang mau milih, enggak, enggak tuh melaksanakan sholat di puskesmas, boleh kalau di puskesmas harus sekali kok. Sekali kok nak.
Kapan? 9 hari. 9 hari. Apa? Usia kehamilan? Parah kehamilan. Hah? Usia kehamilan awak? Singkat aja ya. Usia kehamilan awak berapa hamil awak? Jadi aku juga tahu dan keliru aja itu. Hah? Keliru. Keliru dulu. Nggak tahu apa hamil apa. Mbak apa ya? Berarti anak pertama seorang si Penny ya?
Apa Bu? Sebenarnya Bu. Lah, macam tu ano? Beko ada yang ragu situ, ada situ, aku dali, ada yang ragu, ada yang tak tahu. Tidak tahu Kosong. Kau tanyakan, siapa yang tak tahu tu? Kau itu di yang awak bahas itu. Karena kalau semua awak bahas, pertemuan kau bisa sampai kali pertemuan. Lain?
sinar di Bareso dan India, mulai saja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua memulai acara ini, mari sama-sama kita ucapkan Bismillah. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Ya, Ibu karena bawa buku kaidah, jadi mungkin kita sama-sama membahas tentang buku kaidah. Jadi dalam kelas ibu hamil, ini kelas ibu hamil namanya ya karena terdiri dari beberapa orang ibu hamil. Jadi minimal pertemuan itu satu kelasnya adalah 10 orang, awak 9 kawan. Ini masih kurang satu, tapi sudah boleh dikatakan terpenuhi standar. Dan kelas ibu hamil itu kalau di teorinya ada 4 kali pertemuan. Yang pertama ini membahas tentang kehamilan, yang kedua membahas tentang persalinan, pertemuan ketiga membahas tentang nifas, pertemuan keempat membahas tentang aktivitas fisik dan senam hamil. Jadi karena kita terkait dana yang ada di Nagari, jadi pertemuan ini kita laksanakan 2 kali pertemuan gitu ya. Jadi pertama ini mungkin materi awak gabung antara kehamilan dan persalinan ya. Jadi besok mungkin kita membahas tentang nifas, KB dan gizi selama kehamilan. Kemudian kita tutup dengan pelaksanaan kelas hamil. Di pertemuan pertama ini kita membahas tentang standar pemeriksaan kehamilan. Jadi ibu punya buku baru sadonya atau buku yang lama? Coba tadi itu adalah bukunya. Yang lama atau yang baru? Kalau yang baru, itu ini buku lama tuh. Itu buku baru tuh. Buku baru kok di situ ada halaman ibu, atau ada halaman anaknya. Ini terbalik. Ya, terbalik. Saya yang main punya. Oke, buat berarti yang baru ya. Berarti lah baru rata-rata. Nah, kira kira dari ibu anak. Berarti Mary Cie yang baru. Tak si Penny Cie ya. Alah, buku baru. Berarti lah buku baru. Jadi ada perubahan sedikit. Sedikit juga di tentang pemeriksaannya. Jadi standar kita memeriksakan kehamilan itu ibu-ibu ini kok minimal 6 kali pemeriksaan awal. Ya, 6 kali itu apa saja tuh pemeriksaannya? Pertama di trimester awal kehamilan. Ibu tahu apa yang dikatakan trimester awal hamil? Kehamilan itu kita bagi menjadi 3 trimester ya. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Nah, jadi trimester awal itu artinya 0 sampai 3 bulan. Nah, jadi 0 sampai 3 bulan itu minimal pemeriksaannya bisa cari di buku bayi aku minimal 2 kali ya kan pada kolomnya itu adalah standar pemeriksaan kehamilan awal. Jadi pada trimester 1 3 bulan pertama kok minimal 2 kali mendapatkan pemeriksaan. Aku yang awak dapatkan di pemeriksaan yang 2 kali itu, nah kita bisa lihat di sini ya. Jadi yang kita lakukan pemeriksaan yang pertama itu pengukuran berat badan dan tinggi badan. Dalam 3 bulan itu 2 kali paling kurang melakukan pemeriksaan. Yo, di 3 bulan pertama minimal awak 2 kali mendapatkan pemeriksaan. Masuklah. Hah? Oh, enggak. Jadi di 3 bulan pertama itu minimal 2 kali mendapatkan pemeriksaan. Lain itu lain nak pas awak datang ambil nak biasanya kan periksa setiap bulan karena setiap bulan nih yang kita lakukan biasanya setiap bulan tapi minimal paling ada tuh orang nama dia periksa. Kalau 3 bulan ni dah periksa dah cukup ya 7 bulan, 8 bulan periksa. Nah, itu kan tidak sesuai dengan standar pemeriksaan kehamilan. Jadi standar pemeriksaan kehamilan itu 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3. Jadi selama 9 bulan awak hamil tuh di 3 bulan pertama tuh 2 kali minimal melakukan pemeriksaan. 1 kali di trimester 2 di 3 sampai 6 bulan. 3 kali di trimester 3 kehamilan. Kalau dulu sampai kalinya standar dari Kemenkes. Inilah 6 kali. 6 kali mendapatkan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan yang 6 kali itu apa saja? Aku yang lakukan di pemeriksaan yang 2 kali di trimester awal itu ada 10 standar namanya, 10 standar AMC, 10 standar pemeriksaan kehamilan. Artinya
awak mendapatkan pemeriksaan kehamilan kau sebanyak 10 standarnya. Standar aku yang pertama ini adalah pengukuran berat badan, tinggi badan. Itu dilakukan selama 1 kali selama kehamilan. Nah, ibu tahu bara tinggi ibu masing-masing? Baik, bisa dicari buku kaidah. Nak, ini bara tinggi di buku kaidah. Kalau ibu cari ada tingginya yang bermasalah. Apa di pareso tinggi ibu hamil ko? Karena ibu hamil ko nanti akan bersalin. Jadi kalau tingginya di bawah 138 di perkiraan ibu ko pendek. Kalau pendek ko kadang-kadang rongga panggulnya kecil. Sehingga anakku tidak bisa berdiri ke rongga panggul. Jadi anakku lahirnya lewat operasi. Karena ada ibu muda seperti itu, nak. Jadi tingginya yang kurang dari 138, nah itu dikategorikan ibu hamil itu berisiko tinggi. Karena awak berisiko ada dulu ukuran panggul awak, ukuran panggul dalam dan ukuran panggul luar. Kalau kadang-kadang ada lo kalau orang tua cari panggul luar, urutnya tinggi, nak. Tetapi ternyata anaknya tidak masuk ke rongga panggul itu karena panggul dalamnya sempit. Karena panggul dalam macam-macam lo bantu nih bu, ada yang segitiga, ada yang bulat saja, ada yang oval. Nah, jadi panggul dalam lah yang menentukan turunnya kepala anak ke rongga panggul. Sehingga pada saat hamil 8 bulan, kalau pada anak pertama itu agak tahu, nah itu bisa bersalin normal dan tidak. Karena umur kehamilan 8 bulan itu kepala anak itu sudah wajib masuk ke rongga panggul. Nah, kalau pada bagaimana dengan anak kedua, ketiga dan seterusnya, nah itu terjadi pada saat terjadinya proses persalinan. Awak mulai sakit-sakit, nah itulah mulai anak itu turun ke rongga panggul. Dan bisa terjadi beko pada saat keluarlah pecah baru anak itu turun ke rongga panggul. Nah itu terjadi pada anak kedua dan ketiga dan selanjutnya. Tapi kalau anak pertama, nah itu wajib masuk pada usia kehamilan 32 minggu. Ya bu ya, bapak perlu tinggi badan awak, nah itu sebabnya ya. Kemudian berat badan di pareso, enggak ibu? Barangkali berat badan di pareso. Pertumbuhan organ-organ vital anak wako terbentuk maksimal. Organ otaknya, jantungnya, hatinya, paru-paru, ginjal. Waktu itulah dibentuknya waktu usia 1000 HPK. Jadi kalau ibu-ibu nio anak wak pintar, anak wak sehat, tidak penyakitan nanti tuonyo, nah di 1000 HPK kok ibu-ibu kerja sadonya. Dia lah agak royal namanya ibu-ibu, Bali Iko, Bali Naka, Bali Dagia, Bali Kalua, rutinkan makan kalua, beli susu. Dia di 1000 HPK kok kerjakan. Karena kalau lah sempat tidak tak aja dia awak manukan melalaikan di 1000 HPK, itu anak rentan masalah paru-parunya rawan masalah, misalnya karena asal rokok gampang batuk, karena debu apa segala alergi gampang batuk, gampang basin. Nah disitulah awak kuat kan daya tahan tubuh anak awak di 1000 HPK tuh, karena organ vitalnya di 1000 HPK tuh pembentukan maksimalnya 80% nya di 1000 HPK ya bu. Nah jadi tidak bisa memperdiakan mentah koro anggap hal biasa. Kau upayakan, kau ganti aku yang kira-kira bisa lalu. Kemudian selanjutnya apa? Demam tinggi. Ibu hamil tuh harus banyak minum. Kalau sempat ibu hamil demam, si anak pun suhu badannya udah angin puluh. Kalau badan wa angin, otomatis anak wa demam puluh. Bayangkan selah anak raya demam awak tak tega dari ibu. Apalagi anak di dalam kandungan awak sampai demam puluh. Ketika badan awak suhunya tinggi, pasti suhu anak awak tinggi. Ketika itulah anak awak kadang geraknya kurang. Pokoknya awak harus kajar banyak minum. Ini memang ada asma. Oh asmanya biasanya ada pemicunya tak? Kadang kan ada orang asma kok dingin pemicunya atau makanan pemicunya atau ada asap rokok pemicunya atau di kampung-kampung begitu saja tanpa ada pemicu. Kadang tiba-tiba kita jalan. Nggak ada pemicunya dong. Makan lembek, di hamil itu ada makan lembek. Kampungnya pada lama di kampung, bapaknya itu sampai
per jam atau kalau dibawa ke istirahat kan kepala basanda agak berkurang Ada cukup boleh. Karena itu tidak perlu keibaran itu sampai yang putus sekali. Karena itu ada lalu nyaman kalau datang tambah sesak, kalau dibawa lalu tambah sesak, iya. Konsulkan ke dokter Nah, spesialis. sekali wak makan ube aku itu kan kita saya itu ube yang pasti saya boleh ya. Boleh beli di sini, makanya lebih baik dikonsulkan ke Kita saya itu enggak ini tak pegang ke ini itu. Jadi kalau kumat gitu, ini saya coba ini ke puskesmas aja yuk. Kalau ini tahunnya pernah gini kan satu kali sama teman-temannya. Ya karena keluar rumah sana dikonsultan ke dokter spesialis. Ya, kalau dokter spesialis tahu yang mana UB yang aman ke ibu hamil. Karena UB tadi ada dia banyak, di soal ada tadi obat yang diberi banyak. Obat awak tidak bisa beli obat bebas sembarangan. Karena ada obat yang dikandung itu tidak diperbolehkan nanti. Orang katanya tak tahu sudah, oh kalau itu dia gini saja. Jadi ketika ada keluhan, puskesmas segera sesak panas sampai bunyi yang mau itu puskesmas sampai bunyi ya. puskesmas Nah, lebih itu baik. benar itu. Puskesmas itu melahirkan nggak masuk. Enggak ini masuk. Yang sebelum itu udah Cok lembut milik poni. Semenjak kandungan nomor 3 seperti ini. ini ambil barang. Ini nama sulimo. Waktu anak nomor 3 sampai 8 bulan sama. Itu melahirkan apa nih ya? Bulan normal. Dia tak tahu apa yang ada dalam dia tak tahu. Apa dia tak sesak. Baik kan dulu. Dibantu saja nih. Kadang biasanya asma tu biasanya ada pemicu tu kadang. Udah ni rokok. Merokok. Kan awak pernah mendengar ibu perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Apa-apa tu merokok asalnya dia menyanyi tadi dulu. Nah, Pak Am aku kamu ini biasanya kalau asma itu biasanya ada pemicu. Kalau nggak ada pemicu dia jarang capek. Biasanya pemicunya kalau capek itu memang dia serokok. Lain yang merokok di luar rumah, kalau lain di luar rumah, katanya selanjutnya lain tidak ganti baju ketika lalu. Karena kalau tidak ganti baju ketika lalu, asal rokoknya tetap nempel di bajunya. Sedangkan awal lalu pakai ya bang. Jadi pengaruhnya ngaruh. Asal rokok itu mampu dilarang di dalam ruangan karena asalnya itu kan bisa nempel di sofa, bisa nempel di kain pintu. Bisa dia orang yang tak asma, punya suami berokok. Bisa berakibat kan awak jadi. Cok mendangar perokok pasif lebih berbahaya akibatnya kawah daripada perokok aktif. Daripada orang yang merokok banyak lebih bahaya kawah. Iya, jadi semuanya ganti baju, semuanya merokok semuanya ganti baju. Jadi tidak ada dibawanya anunya ke dalam rumah. Kadang kan ada anak-anak, ibu ayah yang beranak kecil, ibu merokok namanya di luar rumah, tapi baulah baju. Bau merokok tak baju. Nah, sedangkan anakku bagendong di bahunya, kadang cuci bajunya. Nah, lebih berbahaya akibatnya kasih anak daripada kasih ayahnya sendiri. Jadi kanak-kanak kalau memang awak payah, kadang awak payah nak menyuruh suami awak berhenti merokok itu sesuatu ujian yang paling berat rasanya ibu. Tapi gitu saja awak bisa menyuruh berhenti merokok, kan? Tapi setidaknya ukuran cegahlah akibat buruknya kawah. Suruh merokok di luar, suruh ganti baju, mandi ketika kalau supaya akibatnya tidak ada kawah. Nak mandinya nempel di spray, kawah lalu pula di situ gitu. Nah, itu yang buruk. Biasanya dia ada pemicunya tuh. Masuk rokok, debu atau memasak Kalau pemicunya kadang kalau badan pakai ada kebenaran. Nah, biasanya asma itu ada pemicu. Jadi kalau mulai ngerasa awak ada asma itu ini kerasuan. Kalau waktu istirahat, mau istirahat dulu badan bisa. Karena orang batuk itu gampang sesak kan. Nah, kalau batuk itu menyebabnya karena kurang tidur
Ini asam lambung biasanya jarang yang pakai itu saja kan pakai pemicu. Ini ada pemicu. Pemicu yang bagus pemicu. Badan panik itu karena tidak imbang antara aktivitas awak dengan cairan yang masuk. Makanya dikecekkan awak harus banyak minum, banyak makan buah, banyak makan sayur. Porsi sayur ibu tahu porsi sayur itu barang. Nah, secambung bakso tu ibu. Kadang kan orang makan nasi, nasi bakso, nasi sayurnya itu tinggi itu sakit. Kalau dia ada sabananya di yang tu sama banyak antara nasi dan sayur. Banyaknya lah awak khusus sayur. Kadang awak beli sayur secambung tu untuk rasa keluarga bisa 2 kali makan. Kadang ada lebih. Nah, kadang tak lebih. Ada yang memang itu secambung sana tu laba gue itu 2 kali makan rasa keluarga kadang sisa je baru. Nah, ibu pula tahu apa porsi makan sayur secambung sama ada bakso kali bakso. Nah, segitu tu harus awak makan. Untuk porsi sekali makan. Nah, itu demam tinggi ibu penyebab demam tinggi bisa karena infeksi bakteri, bisa karena kurang cairan. Maka dari itu banyak minum. Awak demam, ibu-ibu je di anu kau bagi sebik di kedai. Ada ambil di kedai kau tu sampai tadi tak bisa ambil ibu hamil tu. Ya, jadi kalau ibu demam sekiranya lah ke bidan, ke puskesmas gitu. Nah, kemudian tanda bahaya berikutnya adalah bengkak kaki, tangan, wajah, sakit kepala dan disertai kejang. Kadang ada yang kaki kau bengkak saja ibu-ibu nan suka tagak lama, nan duduk suka berjuntai, itu biasanya kakinya cuci bengkak. Suka orang mereka air tu, mungkin dia lama banyak tagak tu, duduk berjuntai. Nah biasanya kalau yang kaki bengkak, kalau duduk berjuntai tagak lama tu, kalau malam tinggian saja kaki, diganjar saja. Nah ditakwian tu tanda bahayanya kalau disertai dengan sakit kepala, nyeri ulu hati. Nah takutnya akhirnya kejang tadi. Nah, kalau yang ada tanda-tanda seperti itu kan takutnya pembuluh asupan oksigen ke anak, pembuluh darah ke anak itu yang tak lancar. Akibatnya kawat tak elok, ke anak tak elok. Kemudian tanda bahaya berikutnya air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, kalau air ketuban sebelum waktunya kok pemicunya banyak. Bisa tadi tadi yang acok kontraksi itu yang dikatakan. Karena sakitnya acok parik tagang, akhirnya kantong ketuban itu takutnya meragang dan takutnya itu yang acok yang nama tapian pecah ketuban selaput ketuban waktu sebelum waktunya. Rasa suka pecah rasanya itu nanti takutnya. Kalau acojo bisa diagnosis kali ke puskesmas, kalau dikontrolkan ke spesialis, DG untuk dan acok kontraksi. Ini nanti takutnya itu semakin acok kontraksi, takutnya ketuban pecah sebelum waktunya. Sudah tu yang kontraksi itu anuan. Kadang ada karena awak kelelahan memang yo kalau acok tagang dirasa-rasakan aktivitas awak ibu-ibu. Kemudian ada pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Kalau di istilah orang kampung ada hamil namanya punten diri namanya. Katanya ada yang orang baik pernah mendengar labaat itu pendarahan. Sabana tidak boleh ibu hamil itu mengeluarkan darah selama hamil. Di awal-awal hamil sempat ibu itu mengeluarkan darah, itu artinya kehamilannya mengancam. Artinya bisa saja terjadi keguguran. Tapi kok ada keluar flek di waktu hamil baru-baru, itu ibu hamil harus istirahat total. Nggak boleh beraktivitas apapun, bahkan ke kamar mandi pun harus ditambah tidur supaya mengurangi aktivitas gerak awak. Karena kehamilan awak mengancam itu dalam artian bisa saja bertahan, bisa saja keluar. Nah kemudian ada yang pendarahannya agak banyak. Kalau pendarahannya agak banyak, itu biasanya kami curiganya kakak anak itu letaknya di bawah. Kakak anak itu normalnya letaknya di atas atau di pinggir.
Ini ada ciri-ciri kasus plasenta aku kakak anakku tumbuhnya di bawah di mulut rahimku tumbuhnya. Kalau letaknya lah di bawah, iko namanya iko sampai rahim awak pak di bawah siko tumbuhnya. Kalau letaknya lah di bawah, ketika awak bergerak sakit karanggahnya, lapeh kan pembuluh di plasenta itu kan banyak pembuluh darah yang tertanam ke rahim awak nih ibu. Nah, ketika yang tumbuhnya di bawah tuh, ketika awak bergerak, biasanya pembuluh darah kita buka. Nah, itulah darah segar yang keluar. Dan itu tidak bisa lanjutkan normal, itu harus operasi. Jadi ketika ada yang mengeluarkan darah ketika hamil, itu kami langsung biasanya mengirim ke rumah sakit untuk di USG untuk memastikan di mana letak kakak anak, di mana tumbuh kakak anakku. Kalau memang di bawah, nah biasanya dianjurkan untuk ibu lebih banyak istirahat atau dicari penyebab yang lain. Sudah boleh ibu cik lain. Modesi Alda tadi ada banyak keluhan ibu hamil nak anaknya tak salik siko rasanya tak salik sebelah siko. Logikanya nih ibu kantong waktu bulat merdeka. Kama kira-kira anak tu tak salik. Tak ada sebenarnya anak tu tak salik. Dan sebenarnya tak perlu aku pakai bau duit tu. Dia sebenarnya tak salik tu kerana terasa kakinya yang arah ke situ. Tak kapi di lipatan paku awak ketika awak merdeka, kakinya terletak di situ. Makanya terasa dia awak tersaliknya. Padahal logikanya kantong awak tu bulat merdeka. Kama kira-kiranya tersaliknya. Itu tuh karena organ kakinya atau tangannya atau lututnya nak tersalik kemari rasanya dia awak tak kapi di lipatan paku awak ketika dua. Itu yang terasa dia awak tersaliknya. Di orang kampung biasanya awak tersalik anak kau rumah bawa lah bau. Acuk ibu mendangan nak. Nak ada cuba ibu kantong tu bulat merdeka. Kama yang tersalik gitu. Kecuali kantong tu balik kuliku gitu. Mungkin tersalik kemari gitu. Kantong awak bulat sebenarnya tersalik tu karena kakinya tu kakinya, sikunya, gitu yang anggota geraknya tersalik di lipatan awak aku rasanya. Jadi ketika awak melipat kaki, rasa dia tak kapi di siku. Nah, tak pernah awak bau itu. Jadi kadang ada rasanya tersakit dia awak nak. Karena awak menunjukkan tersakit dia awak. Sebenarnya cuma kau sabit yang tinggian saja kaki, diganjan saja kaki dia yang pakai bantal. Jadi nak para lu ibu-ibu bau duit tu. Karena ketika bau duit, maaf sih ibu pernah dulu ada yang bau duit. Awak tak tahu kekuatan tukang duit kau ada. Antara tak kuat dia mau duit. Kalau tak kuat dia mau duit pabrik awak, katakan dia plasenta kakak anak awak tu dari risiko kakak tu lapeh. Kalau lapeh kakak anak awak kira-kira ibu. Tentu tak ada anak aku dapat asupan ledo nak, tak dapat darah ledo, tak dapat oksigen ledo, akibatnya anak awak meninggal di dalam. Bahkan ada kondisi yang paling parah dulu di Rizky Bunda orang Pasaman yang ngacuk yang boleh-boleh itu rahim-rahimnya hancur. Anak meninggal, rahimnya kacau gitu. Alakan tu agar-agar negeri jauh obok, tak minum bah. Ibunya masih duit. Cuma lah darah sisi dalam program bawik ko. Karena plasenta lalape, tentu kalau plasenta lalape tentu di yang rahim kok di dia sampai rahim penanam madrasah sama tentu mengaluan darah sampai bekas kakak kau melaki. Jadi kau lalape harusnya lapenya nak kasih kau anak lagi ya baru lape. Iku anak masih di dalamnya lalape. Jadi darah keluar tapi di bekas kakaknya melaki kok. Tambah lucik lain, rahimnya di kalau tukang murid tak tahu tekanannya dia nak. Beko rahimnya hancur, akhirnya waktu itu anaknya meninggal, rahimnya harus diangkit. Jadi sebenarnya Tuhan itulah menciptakan kondisi rahim waktu di tempat terbaik. Mau anak tu letak lintang, mau anak tu letak serum, yo itulah yang nyaman deh yo. Kalau nak bisa yo lewat layan normal, yo bisa operasi daripada awak mengupayakan bawa putar-putar aja, bawa boleh putar-putarnya ada untung-untungan sebenarnya ibu. Kok untung dapat nak elok dia awak alhamdulillah. Kok dapat nak kamalang dia awak beko. Itu akibatnya. Jadi hindari murid-murid kuliah tapi jangan pak kawin nanti kacau. Kadang kan ada murid minggu. Kan awak yang hamil kan minggu apa cek sakit. Nah, kuliah kan ada orang-orang lama murid pakai sawah. Nah, minggu apa yang duitnya kuliah. Asal jangan kawin nanti kacau. Nah, itu yang yang penyebab pendarahan bisa juga dari situ ibu. Sudah tu ada demam menggigil di
soal tadi ada kalau anak demam, menggigil, berkeringat itu tanda penyakit malaria. Itu ada ibu-ibu yang keluar keputihan selama hamil. Biasanya itu keluhan umum pada ibu hamil tuh. Karena penyebabnya ibu hamil nampak kamu ancur pipis nih ibu di anuak lembab. Nah kalau lembab tuh cenderung jamur bertumbuh dan akibatnya keputihan. Ya, yang tidak boleh itu keputihannya berwarna lah kehijauan, lah banyak, gatal, itu yang tidak boleh. Karena kalau sampai kondisinya parah itu, takutnya infeksi, akhirnya infeksinya menjalar ke rahim awak, itu yang ditakutkan. Jadi kalau ibu banyak keluhan ancur pipis, biasa saja, ketika habis pipis itu lap dulu. Kalian pakaian dua, atau kalau terasa celananya lah lambok, capek ganti, jadi padian. Makanya ibu itu dianjurkan pakai celana dalam yang longgar, yang menyerap keringat, pakai baju yang lapang, tidak yang sampi-sampi, supaya sirkulasi udara ke organ anuak itu lancar, terhindar dari keputihan. Karena keputihan itu penyebabnya jamur ibu. Jamur itu pasti pada tempat yang lembab. Sudah itu sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah, ada sulit tidur itu penyebabnya biasanya karena kelelahan, karena pikiran. Nah, sakit itu awak seorang yang mencari caranya mengatasinya. Kadang ada yang sakit yang tuh ganja pabrik tujuh bantal kente, atasi saja. Makanya kadang ada orang yang menjual bantal khusus ibu hamil itu dibuatkan bantal panjang. Wah rasa-rasa saya kalau rasa kita sakit ini yang ganja sakit tujuh bantal kente, ispo gitu. Rasa-rasa kan yang nyaman dia awak kalau tidak boleh awak padiakan kondisi situasi tidur awak padian dalam waktu yang lama karena akibat itu tensi awak bisa rendah, HB awak bisa rendah, awak kelelahan. Kalau awak kelelahan, awak akan menghadapi hamil, awak akan kelelahan dan kamu kurang tidur sehari kurang malu ratih badan oleh ibu, apalagi awak padiakan kondisi awak tidak nyaman tuh karena hamil tuh akan awak rasa sampai awak melahirkan. Kalau kalian sudah berbulan-bulan kondisi itu tentu tidak mungkin, harus cari solusinya ba'a miriamnya gitu. Nah sudah tahu dari soal cik dan ibu, bahas tentang soal langsung ya. Di soal tadi ada boleh tak ibu hamil tidur terlentang? Makanya dianjurkan miring ke miring. Apa alasannya? Dia tahu ibu-ibu ba'a makanya dianjurkan ibu itu miring ke kiri, tidak boleh terlentang. Nah, karena ketika awak tidur terlentang, ada pembuluh darah di bawah si kokon dan tatakan. Ketika pembuluh darah tatakan, tentu aliran darah ke plasenta berkurang. Kalau aliran darah ke plasenta berkurang, tentu bisa jadi anak kekurangan oksigen. Kan oksigen di anak itu lewat mana maksudnya? Lewat aliran darah, lewat pembuluh darah. Nah, ketika awak lalu terlentang itu aliran darah itu jadinya tarik. Itu tidak lancar oksigen ke anak dong. Akibatnya itu lama-kelamaan dia takutnya anak kekurangan oksigen lain. Dia tak jantung anak memburuk, gerak anak berkurang, bantu orang engap, tapi ibu engap. Awak-awak kamu, begitulah kira-kira kalau anak kekurangan oksigen. Itu memang nak dianjurkan ibu itu tidur terlentang lama, dianjurkan miring ke kiri. Karena ke kiri itu pembuluh darahnya tidak ada yang terhambat, lancar aliran darah ke plasenta. Kalau ke kanan, ke kanan masih ada pembuluh darah yang terhambat, makanya yang tidak terhambatnya ke kiri. Tapi sekali-sekali boleh, nak mungkin bidang ke kiri, tapi itu kepaning anggota gerak kiri, wak satunya nak kira, dan tidak boleh itu dalam waktu yang lama. Kan ada orang nyaman. Sebenarnya nyaman ke kanan itu mungkin karena faktor letak punggung kali. Karena ada orang yang ketika miring ke kiri, kironya sebelah kirinya anggota geraknya, di antak-antaknya, di kaki tangannya. Ada yang anggota geraknya pas miring ke kiri, punggung nyaman awak miring ke kiri gitu. Ada yang lapeknya di kaki, anggota geraknya ke kiri, enonya gitu. Makanya terasa di antak-antak, rasa orang nyamannya jadinya nyaman karena nah bisa jadi karena letak punggung. Semuanya kan anak tuh ada yang punggung sebelah siku, bakal buat kamari. Ada yang punggung sebelah kamari, bakal lu lah kaki tangannya ke arah kamari. Nah, mungkin itu, cuma tetap tidak boleh waktu dia kan terlentang sama minat makanan dalam jangka waktu yang lama, ya ibu. Kalau sebentar Dan boleh, tidak boleh waktu yang lama.
nyeri dada, diare berulang, diare. Ada ibu-ibu siko yang diare bakadian saja lah 2 hari baru B. Awak diare tentu awak kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan, anak pun kekurangan cairan. Nah, itu yang makanya tidak boleh awak selama hamil itu harus awak jaga kondisi awak, kondisi kebersihan awak, hindari diare. Diare itu penyebabnya kebanyakan dari kebersihan, dari makanan, pengolahan makanan, baik itu wadah makanan, air bersihnya, gitu. Awak cara mengolahnya, makanan yang awak beli terjaga kebersihannya itu indah. Itu harus awak pikirkan dulu makanan yang awak beli. Kemudian batuk lama lebih dari 2 minggu. Nah, batuk lama tu awak batuk sedang hamil, terbayang ibu rasanya batuk sedang hamil, tidak nyaman benar. Apalagi kalau sampai batuknya lebih dari 2 minggu. Takutnya ada permasalahan ke paru. Kalau ada permasalahan ke paru, adalah permasalahannya permasalahan ibu menggantung anak itu. Permasalahan ke ibu tak kabeh anak tu. Ada sih akibatnya anak. Nah, sampai situ ada yang ini ibu tanyakan di tanda-tanda bahaya ibu hamil. Ada pengalaman ibu-ibu yang pengen ditanyakan tentang tanda bahaya ibu hamil pada kehamilan. Di soal tadi ala kejawin ibu-ibu ada tanda-tanda bahaya, tanda bahaya ibu nifas dulu, tetapi bisa dibahas itu yang tanda bahaya ibu nifas. Persalinan. Aduh. Tanda-tanda persalinan tadi mode si Penny di hamil pertama. Nah, banyak pertanyaan yang tidak dijawab di tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan itu ada di buku, kalau di buku baru ada di halaman 23. Ini baca tanda-tanda awal persalinan. Ada juga, itu aja. Beda-beda sama. Ya. Dimulai dari volumulas ya dulu ya, volumulas, kemudian keluar darah. Jadi mulas tuh tagang-tagang, begitu sila tadi tagang-tagang yang mulai dari waktu yang penting sebentar jaraknya, kemudian makin lama makin rapid makin cantik. Nah, itu bisa bantu cari di situ kan ada tanda-tanda persalinan kok, ada kotak disediakan di sini nak. Jadi buku kayak apa ibu baca, setelah ibu baca dia tanggal di dalam kotak. Bahasanya lama baca. Baca itu tidak bisa sekali, bisa 2 kali atau 3 kali baru bisa memahami kalimat yang dimaksud dari nak. Mulas kok timbulnya makin sering dan makin lama. Dari jaraknya dari sekali 5 jam, baru berhasil sekali 20 mini, kemudian sekali 20 mini, kemudian sekali 10 mini. Juga dalam 10 mini itu bisa 2 kali, 3 kali, lama itu tergantung dari sakitnya. Kalau bukanya masih 0 sampai 3 cm, nah itu masih agak jarang. Yo. Nah, kemudian yang kedua, lanjut hidai. Nah, itu tanda-tanda yang kedua, keluar dari lendir bercampur darah dari jalan akhir. Dan lendir kok, tidak darah berwarna segar doh ya, lendir bercampur darah biasanya flek-flek, nah coklat-coklat. Nah, itu yang dikatakan stem atau tanda-tanda persalinan. Kalau darah yang keluar itu darah segar, nah tidak diiringi dengan kontraksi atau his, nah itu kemungkinan plasentannya yang di bawah. Nah, kalau bentuk itu ada boleh diperiksa dalam ibu hamil. Karena kalau plasenta sudah di bawah seperti dikatakan itu dia tadi, kalau plasentanya di bawah berarti dia menutup jalan akhir. Kalau pas ujung masuk dalam di bidan kok bisa anak tuh tidak tertolong jadinya karena plasenta menutupi jalan akhir. Jadi
kalau untuk itu ibu harus segera ke rumah sakit. Karena di rumah sakit lah bisa diakhiri persalinannya dengan melalui operasi. Nah itu Bu ya. Kemudian apa lagi di bawahnya lanjut Mary. Ada tanda merah yang ditulis dengan apa? Mary pulang. Mary pulang. Ira, ya jika muncul. Nah itu artinya kalau mulai ada tanda, mulai mulai, nah itu harus ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan. Kemudian awak lanjut ke ibu bersalin lah ya. Di proses persalinan, ibu baca yang pertama nih. Benar-benar akan bersalin tidak lebih dengan 12 teratur semakin lama semakin kuat. Nah, terus yang kedua, itu betul kalau baca takluan dia di bawah kok di dalam kolom kotak kok bikin tanggal. Justru ibu yang lagi ke kelas kok kalau ke puskesmas ibu cari ya dari besi bukunya dengan lengkap. Ya. Nah, yang kedua lagi nih. Kehamilan pertama biasanya bayi baru lahir setelah 12 jam tidak pulas bulan. Yang kedua dan berikutnya biasanya bayi lahir lebih cepat dibandingkan anak pertama. Nah, dari keluatan dari keluar mulut tadi itu tidak langsung anakku lagi ya Doyo. Karena itu awal proses persalinan. Berarti kalau mulai persalinan itu mulailah terjadi pembukaan dengan terjadinya kontraksi tadi. Jadi kontraksi tadi membuat pembukaan kita bertambah. Jadi pembukaan pada waktu bersalin itu sampai 10 cm atau segi puan bisa dilewati oleh kepala anak. Jadi tangan ibu bidan itu ke dalam mulai dari pembukaan 0 sampai 3 itu dikatakan fase laten. Nah itu butuh waktu yang lama, biasanya sampai 8 sampai 10 jam. Tapi kalau masuk fase aktif itu adalah pembukaan 3 sampai lengkap sampai 10. Nah itu bisa 6 sampai 8 jam. Itu pada anak pertama 6 sampai 8 jam. Pada anak kedua dan ketiga bisa kurang dari segi dokumen. Ini berlaku untuk persalinan normal. Tapi kalau dengan operasi kok tidak berlaku dulu ya, karena tidak berlaku pembukaan pada waktu kita melahirkan dengan riwayat operasi persalinan lalu. Kalau operasi persalinan lalu langsung operasi di dokter. Jarang ada cici yang mau menunggu normal, tapi itu sangat jarang karena berisiko dengan kehamilan si ibu. Misalnya anak pertama, anak kedua, anak pertama nih dia operasi, dan anak kedua udah pasti dia operasi. Tapi anak pertama normal, bisa jadi kedua operasi dengan faktor-faktor risiko seperti yang kita katakan tadi ya. Jadi kalau kita paksakan juga untuk normal, bisa jadi rasanya risiko kalau seandainya dipaksa juga untuk normal. Makanya dokter kadang-kadang tidak menunggu waktu lama lagi kalau seandainya ada operasi yang lalu kemudian dia operasi juga yang ya, itu lanjut pilih. Ya, pilih. Ibu berhak memilih dampingi atau tidak, atau berhak memilih siapa pendamping. Jadi tentu awak yang menentukan siapa yang akan mendampingi awak waktu bersalin. Siapa yang ibu inginkan, orang tua? Siapa? Suami. Ya, suami akan mendampingi awak pada waktu bersalin. Karena suamiku adalah suami siaga, artinya yang siap, yang akan mengantar dan menjaga awak selama proses persalinan. Artinya si suami bisa memberikan dukungan psikologis atau dukungan emosional untuk membuat si ibuku menjadi kuat. Nah, karena persalinan itu ibu sangat baik sebenarnya persalinan. Nah, kalau kecil makanya dalam agama awak disuruh berbakti kepada ibu sampai 3 kali. Karena melahirkan itu tantangannya nyawa awak tantangannya. Ibarat awak di tengah lautan, wah sampai tak tidak awak berjuang. Nah, itulah pengorbanan awak sebagai seorang wanita. Tapi awak harusnya mendapatkan dukungan dan support dari seorang suami, karena anakku adalah anak kita berdua. Nah, awak yang akan mendidik dan mengasuh anak itu secara bersama-sama. Jadi memang butuh dorongan psikologis dari suami. Kalau suami tidak di rumah atau suami sedang di jalan sebelumnya tipu, tentu ada
juga berpengaruh terhadap psikologis kita. Bahkan kadang-kadang nyola sakit sampai lakinya lagi ya, tidak punya lagi ya gitu, karena dukungan psikologis dari suami tidak ada. Jadi suami pun menentu proses persalinan seorang ibu sendiri. Itu yang kita juga. Jadi kalau anak kedua udah sama anak pertama lagi ya, anak kedua nggak bisa 6 sampai 8 jam sudah lengkap pernikahannya. Itu berhak menjadi posisi persalinan yang diinginkan menunjukkan suatu Nah, jadi untuk persalinan pun kita bisa memilih ba'a yang nyaman langsung di awak. Kalau ibu ba'a posisi persalinan itu ba'a untuk awak di WC, ba'a rasanya yang nyaman di awak. Yang normal sih ada, normal ada. Operasi operasi pi normal. Ba'a yang nyaman rasanya kalau awak normal ba'a posisi ba'a yang nyaman rasanya. Posisinya ba'a miring kah, pada lantang. Akan boleh posisinya tuh miring dengan kaki miring ke kiri, kaki dia ke kate, itu kuliah tuh. Menelantang kaki dia ke kate berlihat. Atau ba'a jongkok di kuliah. Jadi ibu-ibu bisa menentukan ba'a yang nyaman rasanya gitu. Atau dengan tidur menelentang, duduk kepala ditinggikan, duduk kita menarik nafas dengan melakukan tiup-tiupan berlihat gitu. Jadi tidak ada yang laku budaya ba'a yang nyaman si ibu. Karena kalau ibunya nyaman, tentu proses persalinan juga berlangsung dengan cepat. Kalau anak pertama, Bu, persalinan normal itu majan saja ini butuh waktu 1 jam. Anak pertama masih normal. Tapi kalau anak kedua dan ketiga mungkin bisa seberapa jam atau setengah jam maksimal. Dan kalau lebih dari 1 jam, nah itu ada indikasi si ibu sudah harus dirujuk. Artinya persalinan ini mengalami kemacetan atau partus lama namanya. Kalau partus lama, lama-lama ibu majan, anak tidak lagi, habis itu anak trauma jalan lahir, nah anak tidak menangis pada waktu lahir lagi. Kalau tidak nangis, kadang-kadang dia biru fotosintesa sehingga dia butuh oksigen lebih banyak penanganan. Jadi kalaulah dalam biasa jam majan mungkin ibu-ibu lah disuruh ke rumah sakit lagi. Jadi kalau anak pertama itu batasnya 1 jam. Nah, lanjut lagi. Bertugas. Nah, kalau terasa BAB itu artinya pembukaan sudah lengkap. Nah, kalau pembukaan sudah lengkap, kemudian ketuban pecah, nah yang ada tidak sakitnya doh, yang ada itu rasa nak buang air gadang. Nah, jadi pada saat itulah awak mulai boleh mengedan. Kalau mengedan pada saat pembukaan lengkap, tentu anak capek maju nak bisa melewati jalan lahir. Tapi kalau lengkap pembukaan lewat nak majan-majan dulu nak maju jadi bangkak jadinya vagina awak itu karena pembukaannya belum lengkap, kita sudah mengedan. Kan kadang-kadang dulu begitu tuh kalau lengkap pembukaannya nak majan sih rasanya ciri ternyata belum pembukaannya lengkap. Jadi kalau tidak pada saat pembukaan lengkap kita mengedan, anak itu nak lahir. Jadi nyukan di situ saja. Kemudian lanjut, itu menyebabkan rasa sakit ketika bersalin, tarik nafas melalui hidung dan menyebabkan dokter. nah ini posisi waktu mengedan. Nah besok kau sampai awak ke posisi mengedan dan senang hamil. Di situ kita belajar besok ya. Itu besok pakai. Kemudian ada lagi dah. Ada lagi. Setelah bayi lahir, Kalau dalam kan ada kencing. Sudah kena. Sarawak. Iya. Soalnya kalau agak bebas di situ besok Bila selalu dia pokoknya dalam bisa setelah bayi lahir dilakukan imunisasi, kemudian cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera dalam waktu 1 jam. Setelah kelahiran yang berlangsung selama 1 tahun. nah jadi setelah tali pusat dipotong, nah ini persalinan normal ke buku ya. Nah normal sih kira ada normal lah. Di pertama kelas. Jadi pertama normal, itu dulu normalnya apa itu? Normal ketiganya ya. Kita normalnya ini normal. Ada normal sebelumnya. Sini normal. Jadi setelah persalinan normal tali pusat ala dipotong nak.
setelah dipotong anakku ditumpukan di dadu ibu, ditumpukan di dadu ibu selama 1/4 jam sampai setengah jam sampai anakku bisa mencari puting susu si ibu. Jadi lo dia kodrat di Allah kan, anakku pandai sini mencari puting susu ibu sehingga bisa menyusui puting susu tadi, isapnya puting susu sehingga kolostrum akan keluar pada saat diisap oleh bayi. Jadi kolostrum itu adalah air susu golong yang mengandung antibodi dan memberikan pertolongan terhadap penyakit. Nah, kalau lambe awak mendapatkan IMD, kok apa ada kasus-kasus dengan operasi, amakonya kadang-kadang ASI-nya kok tidak maksimal keluar. Jadi keberhasilan ASI eksklusif itu ditentukan pada saat IMD baru lahir. Jadi kalau operasi pun awak minta besok ke dokter itu untuk medina, jangan dokter itu awak niu anak awak IMD. Nah, sehingga beko anak itu setelah lahir langsung ditumpukan di dada ibu sehingga anak itu bisa mencari puting susu. Nah, kalau sudah IMD ini keberhasilan untuk ASI eksklusif anak sampai 6 bulan mendapatkan ASI saja, nah itu bisa dijamin keberhasilannya. Dan kamu gak dapat puting susunya atau lamu itu lamu bagi semua batu ya mana? Oh, di daerah perdarahan ya. Daerah perdarahan. Tapi sudah memulai malam Sebenarnya IMD itu juga mencegah terjadinya perdarahan pada waktu bersalin. Jadi kalau dari perjalanan dari puskesmas ke Upasung sebenarnya sudah dilakukan IMD, tapi mungkin karena kondisi awak dalam perjalanan kan, IMD itu kan anak dalam keadaan tak berbaju, awak pun berbuka berbaju awak anak sehingga anakku dia Turki saja, kemudian di pacian mungkin itu karena awak dalam perjalanan tak dilakukan di bidan karena di bidan mungkin sampaikan seorang enak, jadi itu mungkin. Jadi bisa aku ibu-ibu yang ada kok, walaupun persaingannya dengan operasi atau SC yang minta ke bidan atau dokter rumah sakit itu kita niu anakku IMD sehingga dia bisa mendapatkan kolostrum pada waktu baru lahir. Itu untuk persalinan. Ada ragu ibu? Ada yang ragu? Cukup jelas? Nah, dikit lagi tentang tanda-tanda bahaya. Kita ada di tanda-tanda bahaya. Halaman 25 Bukan balik. Ya, baca yang warna ini yang tanda merah belum ada. Di kotak merah dari sabu ini Ibu, jika muncul salah satu tanda bahaya berikut, persalinan harus di rumah sakit. Jadi orang puskesmas pun akan merujuk ke rumah sakit bila ditemukan tanda bahaya seperti pendarahan lewat jalan lahir. Pendarahan lewat jalan lahir itu yang dicurigai yang tadi Ibu, kakaknya letak di bawah. Kamar anak lalu kalau kakaknya tumbuhnya di bawah. Jadi jalan satu-satunya memang harus operasi dan operasi dilakukan di rumah sakit. Kemudian yang kedua ada air ketuban hijau dan berbau. Biasanya kondisi air ketuban hijau dan berbau kondisi anak di dalam detak jantungnya tidak stabil gitu. Karena air ketubannya pastilah harus normalnya air ketuban itu masih jernih. Tapi kok air ketubannya lah berwarna hijau. Ada yang bantu ciri jauh di bau. Hijau kental. Bayangkan anak awak akan ada di dalam cairan itu. Nah biasanya detak jantung anaknya lah tidak stabil. Biasanya lebih tinggi atau lebih rendah dari 120. Kemudian tanda bahaya berikutnya, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat.